menciptakan makanannya sendiri. Daun menciptakan makanannya sendiri melalui apa? Fotosintesis. Benar sekali. Kemudian tumbuhan itu menjadi satu-satunya produsen yang pertama dalam rantai makanan karena dia bisa menciptakan makanannya sendiri. Nah, salah satu bagian dari daun dia ada yang namanya tulang daun. Tulang daun adalah salah satu bagian dari daun yang memiliki peranan sebagai penopang agar daun menjadi kuat. Nah, tulang daun itu merupakan salah satu bagian dari daun yang memiliki peranan sebagai penopang agar daun menjadi kuat. Kayak contohnya kalau misalnya pada daun, tulang daun itu bagian mananya sih? Pada daun deh. Ya dia kalau misalnya kita lihat di daun, dia kayak ada tulang-tulang kecil, ya kan? Nah itu disebut sebagai tulang daun. Nah, daun itu terbagi menjadi 5 berdasarkan struktur tulangnya. Yang pertama, daun menirip. Daun menirip itu sesuai dengan namanya, daun menirip dia memiliki struktur tulangnya yang berbentuk seperti sirip ikan. Contohnya daun jambu, daun nangka. Kayak misalnya kalau misalnya kita gambarkan, dia misalnya ini tulang daun utamanya atau ibu tulangnya. Dia kan kayak gini. Ini seperti tulang ikan? Iya. Nah, kayak gini dia termasuk daun menirip. Yang punya bentuk daun selain daun jambu, daun nangka yang bentuknya punya daun kayak ini, daun apa lagi? Matoa. Terus ada yang kedua, ada daun menjari. Daun menjari. Apa itu daun menjari? Coba ciri-cirinya yang pertama apa? Dari namanya aja kan kita udah tahu nih, dia menjari. Berarti dia bentuk daunnya seperti jari. Kayak contohnya dia daun pepaya, kemudian daun timun. Terus ada lagi yang tahu? Daun ubi. Nah, iya, daun ubi. Daun pisang. Daun pisang. Kok daun pisang? Daun pisang bentuknya sekarang berubah? Enggak. Kemudian yang ketiga ada daun sejajar. Apa itu daun sejajar? Belum, ya belum masuk contoh. Daun sejajar adalah daun yang struktur tulang dari ibu tulangnya itu dia misalnya kayak gini. Ini ibu tulangnya. Kemudian tulang-tulang kecilnya atau tulang-tulang anaknya dia mengikuti si ibu tulangnya ini. Jadi dia kayak sejajar gini. Apa contohnya? Jadi dia yang daun kelengkeng. Jadi dia ciri utamanya dia daunnya panjang. Kayak contohnya daun jambu, daun padi. Terus apa lagi? Daun kelapa. Iya, daun tebu. Yang pokoknya ciri-ciri yang paling kelihatan dia daunnya itu panjang. Tadi daun apa? Daun kelengkeng dan pisang. Daun kelengkeng itu termasuk kemana coba? Sejajar. Kan kayak gini nggak dia bentuk tulangnya? Iya. Berarti dia masuk kemana? Daun menirip. Kemudian yang keempat ada daun melengkung. Daun sirih. Contohnya ya daun sirih, daun eceng, gondok, genjer. Itu pohon pisang. Pohon pisang. Daun pohon pisang termasuk mana? Tahu. Dia kalau pohon daun pisang dia bentuknya melengkung enggak? Enggak. Ada lah. Jadi bukan. Dia kenapa melengkung? Karena dia masih muda. Belum membuka, iya nggak sih? Ya. Dari contoh daun melengkung itu ada daun
Yang pertama, daun apa ini? Daun mangga. Daun mangga dia termasuk ke dalam Menyirit. Kenapa? Karena Pintar. Kemudian yang kedua, ini daun apa? pepaya. Dia termasuk daun Menjadi. Jadi udah ada contohnya di sini kan. Kemudian gambar yang ketiga. Padi. Jagung atau padi? Pandan lain sendiri mana kok pandan? Daun jagung termasuk ke dalam macam-macam daun apa dia? Jagung. Ada lagi nih contohnya di sini kan, tinggal nyebut. Kemudian apa ini? Benar dong, gejer. Ada ininya. Iya. Dia kalau dari daun kan memang mirip sama gejer. Tapi kalau eceng gondok dia kan ada ininya, ada gelembung, ada ini nih. Kenapa enggak? Iya, ada yang gelembung gitu kan? Dia termasuk daun apa? Termasuk daun apa? Daun melengkung. Yang terakhir. Padi. Siapa yang ngomong padi tadi? Kaktus dia termasuk ke dalam Daun berduri. Nah, karena dari gambar-gambar yang sudah kita lihatkan ternyata semuanya benar, berarti sudah paham tentang macam-macam daun berdasarkan struktur tulangnya. Untuk tugas hari ini dibagi menjadi dua kelompok. Ya udah, per meja ini kelompok 1 sama kelompok 2. Nah, tugasnya adalah per kelompok mencari 3 daun. Kemudian nanti kalian tulis di sini nama-nama daunnya. Kan ada tiga daun tuh, nama-nama daunnya dituliskan. Kemudian dia termasuk ke dalam daun apa dan kenapa itu kalian tuliskan ciri-cirinya. Kayak misalnya daun menyirit tadi, kayak misalnya daun jambu, kalian nemu daun jambu, nanti kalian tulis dia termasuk daun menyirit, ciri-cirinya kenapa, karena dia memiliki struktur tulang yang mirip dengan tulang ikan. Udah paham? Apa? Cari 3 daun, kemudian ditulis dia termasuk ke dalam macam-macam daun apa beserta ciri-cirinya. Ya, paham? Dilarang mencari daun yang berbeda, yang sama, harus berbeda. Tapi kalau misalnya satu nggak apa-apa, satu yang sama nggak apa-apa. Jadi misal kayak kelompok 1 ngambil daun jambu, kelompok 2 juga ngambil daun jambu, berarti cuma satu itu aja daun yang sama, yang lain nggak boleh sama ya, yang dua harus berbeda ya. Ayo cari daunnya keluar. Yang di sekitar sini aja, jangan jauh-jauh. Udah ketemu daunnya? Sekarang tulis apa aja daun tersebut, kemudian ditulis daun 1, daun 2, daun 3 termasuk daun apa dan ciri-cirinya. Tulis. Yuk, tulis yuk. Yuk, tulis. Di sini. Daun apa? Daun matoa. Yang pertama daun matoa. Ini daun matoa termasuk ke dalam daun apa?
Daun apa dapatnya? Wah. Udah. Termasuk ke dalam daun menyirip. Kemudian ciri-cirinya karena daun apa tuh? Dan metoa sama daun ubi. Di satu lagi daun itu. Kelengkeng itu tadi. Iya. Namanya kelengkeng. Ada yang gede. Siapa tahu dia pohonnya masih kecil. Ya betul. Kenapa tadi enggak gede? Daun menyirip karena bentuk. Karena kenapa? Karena bentuk bentuk apa ini? Tulang daunnya mirip dengan tulang Ikan. Ini duri ikan. Menjari. Iya. Ini kayak orang habis bubuk. Udah. Nanti kalau udah siap, kasih tahu ya, kita akan bahas bareng-bareng. Oke? Oke? Oke, dulu. Sudah. Tunggu, satu, dua, tiga. Sudah. Kalau kedua udah. Sudah. Kalau satu udah. Kita bahas pada kelompok satu ya. Satu dulu atau dua dulu? Cap, cipcuk, kembang, kuncup, mana yang ibu pilih? Kelompok satu. Apa loh? Iya kan nanti dibahas juga. Oh, iya. Kelompok satu pertama dapat daun apa? Wah. Daun matoa. Tapi kok sama? Iya satu nggak apa-apa. Daun matoa dia termasuk ke dalam daun apa? Menyirik. Daun apa? Kenapa? Karena seperti duri ikan. Karena seperti duri ikan. Apa yang seperti duri ikan? Struktur tulangnya. Kemudian yang pertama kan dapat daun matoa. Kemudian yang kedua dapat daun apa? Jambu. Daun jambu. Kelompok satu diam daun jambu. Kelompok dua daun jambu termasuk daun apa? Daun. Termasuk ke dalam daun Menyirik. lonjong. Siapa daun? Salah. Aturannya kelompok dua tadi yang jawab, tapi nggak apa-apa, mirip juga. Terus yang ketiga, Rumput. rumput. Hah? Dia termasuk ke dalam apa? Sejajar. Daun sejajar. Kenapa? Karena struktur Tulangnya sejajar. Ya kan? Dia sama seperti kayak struktur daunnya daun jagung, daun padi, daun tebu. Udah ya, cuma tiga ya? Iya. Kelompok dua. Dapat daun apa? Daun matoa ini ya sama ya, dia termasuk ke daun daun yang mirip. Terus yang kedua daun apa? Kelengkeng. Termasuk ke daun daun apa dia daun kelengkeng? Daun kelengkeng. Sini. Mana daunnya? Ini. Kenapa ada yang sebut melengkung? Kenapa ada yang sebut menyirip? Karena Bu, kalau misalnya mirip itu struktur mirip itu duri ikan. Ikan ini mirip apa? Ikan. Kan jadi daun apa? Mirip. Walaupun dia bentuknya kayak gini kecil kayak melengkung gini, tapi kan yang kita lihat ininya. Oh, ini struktur tulangnya. Iya kan? Mirip. Ini sama nggak kayak struktur tulang ini? Sama. Sama. Jadi dia
seperti jari-jari tangan kan. Jadi dia termasuk daun manjari. Sampai sini paham? Paham. Ada yang ditanyakan? Tidak tahu. Tidak bertanya. Tidak bertanya atau tidak tahu? Tak tahu. Tak tahu, ada yang mau ditanyakan kalau tak tahu? Tahu. Tidak. Tidak. No. No. Kalau gitu, pembelajaran kita pada hari ini cukup sampai di sini. Silakan Fauzan disiapkan. Duduk.